Kobaran api beserta asap hitam pekat membumbung tinggi dari lokasi kebakaran 3 pabrik plastik beserta gudangnya di Jalan Gagarawa Company, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap 3 bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang terus berkobar. Sumber air yang cukup jauh serta banyak bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dijinakan. Ini yang terbakar apa, Bang? Pabrik plastik. Pabrik plastik. Ini saat kebakaran kejadian lagi ada aktivitas atau gimana, Bang? Lagi ada aktivitas, tiba-tiba kabel PVC koslet. Sempat ada percikan api gitu? Ya, Kabel dari mana, Bang? kabar dari pabrik plastik yang di sebelah sana. Belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api yang terus berkobar. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pabrik plastik di kawasan Kalideres, Jakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Gegap gempita kemenangan tim Garuda Muda Indonesia di ajang SEA Games ke-32 dirasakan oleh para supporter. Arak-arakan timnas U22 lebih dari sekedar sorak-sorai gembira dan bangga, tapi juga hikmat ketika Indonesia Raya dinyanyikan bersama. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, tadi pagi arak-arakan timnas Indonesia U22 meramaikan ibu kota. Pawai sempat berhenti sebentar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dengan supporter yang memadati pusat kota. Rombongan skuad Garuda Muda tiba di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta diiringi gelegar kembang api hingga kepulan asap flare. Kawasan Bundaran HI yang mulanya senyap berubah seketika menjadi bergemuruh. Ditambah para supporter yang kian histeris melihat pemain kebanggaannya. Di sisi lain, rombongan Garuda Muda sempat berhenti beberapa saat tepat di depan panggung yang tengah diisi oleh personil band coklat. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga beberapa saat kembali pergi mengitari kawasan Bundaran HI. Adapun kepergian kontingen Garuda Muda juga diiringi oleh lagu Garuda di Dadaku. Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 sekaligus mengakhiri puasa selama 32 tahun. Dalam laga final, Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Pawai emas dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah serta PSSI khususnya masyarakat Indonesia atas raihan medali emas di ajang SEA Games 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Arak-arakan kemenangan tim Garuda Muda Indonesia dari Gelora Bung Karno menuju ke Bundaran Hotel Indonesia Jakarta mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Puluhan karyawati juga ikut menyambut arak-arakan parade kemenangan timnas U22 di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sejak melaju dari Gelora Bung Karno menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, iring-iringan bus yang membawa rombongan para pemain timnas U22 terus dikawal oleh masyarakat. Para pendukung setia Garuda itu bahkan telah tumpah ruah di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman hingga Bundaran Hotel Indonesia. Para pendukung setia timnas Indonesia mengaku bangga dengan kemenangan tim Garuda Muda dalam ajang bergengsi SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka sengaja ikut menyambut arak-arakan karena kecintaan yang cukup besar akan prestasi kelas dunia yang berhasil diraih. Bahkan tak sedikit warga yang rela meninggalkan aktivitas hariannya demi bisa berada di tengah perayaan kemenangan tersebut. Ini merupakan suatu bukti sejarah bahwa Indonesia telah bangkit, bahwa Indonesia telah menjadikan citranya sebagai bangsa yang pemenang. Ini sepertinya seperti pesta rakyat Indonesia.
karena sudah 32 tahun timnas baru menang gitu. Jadi ini kayaknya sepertinya euforia semuanya dan happy. Gak cuma pemain timnas bolanya, tapi semua atlet yang mengikuti SEA Games itu semua merayakan kemenangan. Sementara itu bersama ribuan pendukung setia timnas Indonesia lainnya, puluhan karyawati cantik juga ikut meramaikan arak-arakan parade kemenangan tim Garuda Muda. Di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mereka meluapkan kegembiraannya dengan teriakan penuh semangat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ikut dalam luapan kegembiraan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bersyukurnya atas kemenangan timnas sepak bola Indonesia dan meraih emas di SEA Games. Namun dia berharap Indonesia juga bisa meraih prestasi di Asian Games Hangzhou, China. Para peraih medali emas dan khususnya tim nasional sepak bola U22 di ajang SEA Games 2023 hari ini diarak dalam gelaran selebrasi kemenangan di kantor Kemenpora dan berakhir di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Antusias dan kemeriahan ditunjukkan supporter Indonesia yang merayakan prestasi atlet-atlet Indonesia ini. Supporter sudah memenuhi jalan yang jadi rute pawai sejak pagi tadi. Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir membaur bersama para pemain tim nasional Indonesia di atas bus Transjakarta. Erick Thohir mengatakan para pemain timnas di SEA Games ini juga akan dipersiapkan untuk Asian Games Hangzhou, China di bulan September 2023 mendatang. Yang pasti kita akan mempersiapkan tim ini untuk tim Asian Games di Hangzhou. Keberhasilan tim nasional sepak bola Indonesia setelah penantian 32 tahun diharapkan bisa menjadi langkah awal prestasi yang terus berdatangan dari cabang olahraga sepak bola. Memanfaatkan kelengahan para pendukung saat sambut pemain timnas U22 di Bundaran Hotel Indonesia, seorang pelaku pencopetan kembali nekat beraksi. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan petugas. Kedatangan bus yang membawa para pemain Garuda Muda usia 22 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat siang tadi langsung disambut histeris bahagia oleh para pendukung. Para pendukung pun saling berdesakan mendekati bus demi meminta tanda tangan pada pakaian mereka lempari ke atas bus. Kerumunan padat tersebut ternyata dimanfaatkan seorang pelaku pencopetan untuk beraksi, namun pelaku dengan cepat ditangkap oleh pihak kepolisian. Meski telah tertangkap tangan, terduga pelaku membantah telah melakukan aksi pencopotan ponsel. Katanya enggak, itu BB-nya 2. Hah? Punya lu? Orang mana? Yakin nih punya lu dua-duanya? Satu, yang satu lagi? Hah? Nemu di bawah apa di kantong, celana? Atau di tas? Guna diperiksa lebih lanjut, terduga pelaku beserta barang bukti 2 buah ponsel kemudian dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMP di Kota Cimahi, Jawa Barat mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. Atlet cabang olahraga akuatik fin swimming itu meraih medali emas dan perunggu di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Pelajar SMP Negeri 2 Kota Cimahi, Jawa Barat, Kaisar Hansel Putra Franciscus, 15 tahun menjadi atlet termuda Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Pelajar kelas 3 SMP ini menyumbangkan perolehan medali emas dan perunggu untuk Indonesia pada cabang olahraga akuatik fin swimming. Pelajar yang lahir di tahun 2008 ini bertanding pada cabang olahraga akuatik fin swimming di nomor 200 meter bifins dan 400 meter bifnis. Dirinya bahagia bisa memperoleh medali emas dan perunggu di ajang SEA Games 2023 yang baru pertama kali diikutinya.
pas bikin itu nggak ada yang menguasai selain aku. Jadi itu nomor long, jadi senior tuh nggak kuat. Pas seleksi itu saingannya banyak Pak? Enggak sih. Nggak ditarget ya? Ditargetin. Yang penting dapat, alhamdulillah yang nggak dapat ya nggak apa-apa. Karena ini baru pertama SEA Games juga, baru pertama kali. Berarti capaian kamu ini juga di luar target ya, di luar ekspektasi. Nah itu waktu mulai. Sebenarnya nggak ngeper atau gimana, ya percaya diri aja mungkin. Ya aku ngelawan mereka, kalau ngelawan senior, kalau mereka kalah ya aku yang bagus kan. Kalau mereka menang ya wajar. Keberhasilan Kaisar yang telah menyumbang emas bagi Indonesia tak menyurutkan niatnya untuk mempersiapkan diri mengikuti Pekan Olahraga Nasional mewakili Jawa Barat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainus melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Cilincing, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab aksi tawuran, namun di kawasan padat penduduk memang kerap terjadi tawuran. Terekam aksi sejumlah remaja dari dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan lemparan batu meresahkan warga sekitar. Aksi tawuran dua kelompok anak remaja ini terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut warga, aksi tawuran remaja di kawasan ini sering terjadi pasca posko anti tawuran dan pengamanan warga ditutup pasca Lebaran. Dan sejumlah warga resah karena tempat mereka tinggal dijadikan ajang aksi tawuran. Berarti anak-anak muda gitu Pak pelakunya Pak? Anak-anak ABG lah, anak-anak tanggungan. Oke. Mereka bawa ini apa? Ya ada yang bawa senjata tajam, ada samurai dia bawa, ya. Tidak diketahui penyebab pasti dari aksi sejumlah remaja ini. Warga meminta kepada petugas kepolisian agar bisa menangkap para pelaku tawuran di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto berada dalam elektabilitas capres tertinggi dalam survei lingkaran survei Indonesia. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.